Hai, ada sebuah kisah yang menarik yang mungkin bisa kita ambil hikmahnya sebagai pelajaran hidup. Kisah ini terjadi pada Perang Dunia Kedua. Kisah ini menceritakan sekelompok pasukan Jepang yang sudah sangat letih dari berperang dan sedang menuju jalan pulang ke arah markas besarnya. Tiba-tiba di tengah perjalanan, sang letnan sebagai pimpinan pasukan memperoleh berita dari markas besar bahwa mereka harus mampir dan merebut sebuah lokasi milik musuh yang berada di balik bukit sebelum mereka pulang. Mendengar berita tersebut, sang letnan tidak segera memberitahukan kepada pasukannya, mengingat kondisi saat ini semua pasukan sudah sangat letih dan persediaan amunisi yang sudah hampir habis dan menipis. Namun, sang letnan berhasil mengarahkan semua pasukannya untuk menuju lokasi yang dimaksud. Dan tak lama kemudian, pada tengah malam buta, sang letnan beserta pasukannya telah sampai di kaki-kaki bukit. Sebagian pasukan merasa heran dan bertanya-tanya, kenapa mereka menuju lokasi tersebut, padahal jalan ke arah markas besar bukanlah jalan itu. Tak lama kemudian, sang letnan membariskan dan menyiapkan semua pasukannya dan memberikan instruksi sesuai yang disampaikan dari markas besar bahwa mereka harus merebut sebuah lokasi milik musuh yang berada di balik bukit tersebut. Mendengar perintah sang letnan, semua pasukan kaget bukan main. Bahkan reaksi mereka berbeda-beda. Ada yang tidak semangat, ada yang menggerutu, ada yang mengeluh, bahkan ada yang hampir putus asa. Bahkan salah seorang dari mereka siap dianggap desersi karena tidak mau berperang. Dan salah satu dari mereka ada yang secara terang-terangan menentang instruksi dari sang letnan seraya berkata, "Hei, apa Anda sudah gila? Menyerang musuh sama dengan mati konyol. Kita semua tahu bahwa kita sangat letih dari perang sebelumnya dan persediaan amunisi sudah sangat hampir habis. Kalau Anda memaksa kami semua untuk menyerang lokasi tersebut, maka saya siap mengundurkan diri." Mendengar ucapan dari salah seorang prajuritnya, sang letnan tidak menggubrisnya sama sekali karena sang letnan paham betul bahwa apa yang dikatakan oleh salah seorang prajuritnya adalah benar. Maka untuk menghindari pertikaian, sang letnan memberikan kesempatan untuk semua pasukannya untuk beristirahat sejenak dan memikirkan instruksi tersebut. Dan seraya istirahat tersebut, sang letnan berpikir keras bagaimana caranya agar bisa menjalankan instruksi dari markas besar. Kemudian, setelah berpikir keras itu, sang letnan menemukan sebuah ide yang sangat-sangat brilian. Dan setelah dirasa cukup, sang letnan pun kembali menyiapkan pasukannya. Dan tak lama kemudian, sang letnan mengeluarkan ide briliannya yang telah difikirkan sebelumnya, yakni dengan mengeluarkan sebuah mata uang koin. Seraya berkata dengan lantang di hadapan pasukannya, "Wahai, dengarkanlah pasukanku. Aku tahu kalian telah sangat lelah dan letih karena perang sebelumnya. Dan aku pun tahu persediaan amunisi kita, persediaan logistik kita sudah menipis dan hampir habis. Namun, sementara markas besar memerintahkan kita untuk merebut sebuah lokasi yang ada di balik bukit ini. Maka, supaya adil, saya akan melemparkan sebuah koin ini ke tanah. Jika yang keluar dan tampak dari permukaan koin tersebut adalah nilai dari angka koin tersebut, maka kalian boleh pulang dan saya yang akan bertanggung jawab karena telah menolak perintah dari markas besar."
Namun sebaliknya, jika yang keluar dan tampak dari koin tersebut adalah gambar kaisar, maka suka tidak suka, mau tidak mau, kalian harus menuruti perintah markas besar dengan merebut lokasi sebelum kita pulang. Akhirnya, setelah berpikir, seluruh pasukan pun menjawab dengan lantang setuju. Ya, maka tak lama kemudian koin pun dilempar. Dan hasilnya sangat-sangat mengejutkan. Ternyata yang tampak dan keluar dari koin tersebut adalah gambar kaisar. Ya, maka sesuai komitmen dan perjanjian, seluruh pasukan harus berperang merebut sebuah lokasi yang berada di balik bukit. Dengan teriakan berapi-api, semangat yang berkobar, mereka berperang merebut lokasi itu. Dan kurang dari 4 jam, mereka melakukan penyerangan di pagi buta. Dan kurang dari 4 jam, mereka berhasil menaklukkan lokasi tersebut dan pulang dengan sukacita. Ya. Kemudian sesampainya di markas besar, sang letnan pun ditanya oleh kaisar, bagaimana mungkin dengan kondisi para pasukan yang seperti itu dan persediaan logistik yang sudah hampir menipis, kalian bisa menaklukkan musuh dengan mudah. Maka kemudian sang letnan dengan tersenyum dan mengeluarkan sebuah mata uang koin yang ternyata kedua sisinya bergambar kaisar. Ya, sampailah kita kepada bagian akhir, yakni moral of the story, hikmah yang dapat kita ambil dari kisah yang telah saya ceritakan tadi. Bahwasanya hidup ini adalah sebuah pilihan dan keputusan. Apa yang kita pilih dan putuskan hari ini adalah penentu kisah kita selanjutnya. Ada kalanya seseorang sulit untuk memutuskan karena dihadapkan banyaknya pilihan. Bahkan keputusan tersebut akhirnya tertunda atau bahkan tidak bisa memutuskan sama sekali. Dan terkadang kita perlu melakukan seperti apa yang dilakukan oleh sang letnan, yakni menutup kemungkinan untuk mundur. Walaupun dengan cara yang agak beresiko. Sang letnan paham betul bahwa jika ia pada saat itu terus maju dan menutup kemungkinan dan menutup semua kemungkinan untuk berhenti, maka setidaknya ia masih punya peluang untuk berhasil. Namun, jika pada saat itu sang letnan berhenti dan menyerah dan menolak perintah dari markas besar, maka sudah dipastikan ia gagal dan tidak memiliki peluang apapun. Akhirnya, dengan segala cara, ia memikirkan sebuah ide yang sangat brilian sampai menjadikan sebuah koin tersebut yang kedua sisinya adalah bergambar yang sama, yakni gambar kaisar. Ya, sekali lagi, kita perlu mencontoh apa yang dilakukan oleh sang letnan. Demi mencapai tujuan, kita harus menutup segala kemungkinan untuk mundur. Meski dihadapkan pada situasi yang sangat sulit, sang letnan tetap bereaksi positif dan enggan untuk menyerah. Sejarah membuktikan bahwa orang yang berhasil menggapai impiannya adalah mereka yang memiliki sedikit kemungkinan untuk mundur dari upaya yang telah dijalankannya, atau bahkan tidak memiliki kemungkinan untuk mundur. Artinya, orang yang berhasil menggapai impiannya adalah mereka yang pantang mundur dan menyerah dari apa yang telah dijalankannya. Sebagai contoh seperti ini, ketika kamu ingin memulai sebuah bisnis atau ingin membangun sebuah karir atau bahkan ingin mengubah sebuah kebiasaan untuk menjadi lebih baik, maka sudah dipastikan kamu akan dihadapkan pada dua pilihan, yakni berhasil dan gagal. Jika kamu terus maju dan pantang menyerah, menyisihkan, menolak, bahkan menghilangkan semua kemungkinan untuk mundur, maka setidaknya kamu memiliki peluang untuk berhasil. Namun jika sebaliknya, jika kamu berhenti dan menyerah, maka sudah dipastikan kamu tidak memiliki peluang apapun dan sudah dipastikan pula kamu akan gagal. Bahkan ada quotes yang sangat menarik yang selalu saya ingat ketika saya ingin menyerah, yakni kegagalan hanya terjadi jika kita benar-benar berhenti dan menyerah.
Ya, artinya selama kita tidak berhenti dan selama kita tidak menyerah, tak peduli seberapa besar cobaan yang kamu hadapi, tak peduli seberapa hebat rintangan yang kamu hadapi, maka selama kita tidak berhenti dan menyerah, maka selama itu pula kita belum bisa disebut dengan gagal. Ya, the bottom line is, giving up should not be an option. Ya, mungkin cukup sekian dari apa yang telah saya sampaikan. Semoga ada manfaat dari video ini. Dan nantikan video-video selanjutnya, berbagai kisah yang mungkin bisa menginspirasi kita semua. Dan see you in the next video. Bye.